Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragama di mana konten agar lebih optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi kurikulum Merdeka. Tingkat PAUD sering disebut dengan bermain karena proses pembelajaran yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, merdeka belajar itu adalah merdeka bermain dan belajar. Struktur kurikulum Merdeka, kegiatan pembelajaran intrakurikuler ada 4. Pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam pencapaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, inti dari pembelajaran intrakurikuler adalah bermain, bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar bermain. Ketiga, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang mampu menyenangkan dan mampu meningkatkan capaian anak. Yang keempat, kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber belajar yang nyata di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak. Struktur kurikulum Merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar tingkat pencapaian perkembangan pada anak untuk PAUD. Yang kedua itu penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisional lokal, hari besar nasional dan internasional. Yang ketiga itu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD. Yang pertama itu alokasi waktu pembelajaran anak di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Yang kedua itu alokasi di PAUD di usia 3-4 tahun paling sedikit 300 menit per minggu. Dasar-dasar hukum kurikulum Merdeka. 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kurikulum Merdeka. Ini adalah peraturan utama yang mengatur tentang penerapan kurikulum Merdeka di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Meskipun peraturan ini ditunjukkan untuk perguruan tinggi, prinsip-prinsip pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang tercantum dalam peraturan ini juga relevan untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan, termaksud PAUD. 3. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama sistem pendidikan nasional di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang tujuan pendidikan nasional, struktur dan organisasi pendidikan, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengatur tentang standar nasional pendidikan termasuk standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Garis besar kebijakan kurikulum Merdeka ada 3, yaitu yang pertama pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Soft skill itu berhubungan dengan karakter seperti anak mandiri, anak bertanggung jawab, anak berani mencoba, mengungkapkan pendapat. Untuk lebih menguatkan soft skill tersebut ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang disasar. Dari kegiatan P5 ini adalah tentang bagaimana anak itu latihan membiasakan karakter yang ada di pelajar P5. Yang kedua, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel, keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran, yaitu fase fondasi, kesiapan bersekolah di jenjang selanjutnya. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi.